Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan tarot kamu, khusus untuk full moon yang ada di Leo, yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2025. Dan full moon di Leo ini jatuh di rumah kamu yang kedua. Ya, jatuh di rumah yang kedua untuk Cancer. Dan rumah kedua ini mengenai keuangan atau kepemilikan akan materi yang berhubungan dengan material. Apakah yang bersifat material di sini? Bisa jadi rumah, bisa jadi tubuh kamu ya. Tubuh kan materi ya, yang bersifat materi apapun itu. Full moon di Leo ini bersifat disruptif atau chaotic. Energinya ini sangat-sangat masif, sangat chaotic, dan untuk semua zodiak atau untuk semua umat manusia perlu sepertinya lebih grounding ya, lebih humble, lebih mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis. Apalagi Pluto jatuh di Aquarius, bukan jatuh, transit di Aquarius hingga 19 tahun ke depan. Jadi bakalan ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti inovasi, dan dampaknya ini bukan hanya dalam hal teknologi aja, tetapi juga di kehidupan pribadi individual manusia itu sendiri, apa yang berkaitan dengan kamu. Nah, kebetulan Cancer ini untuk full moon di Leo ini jatuh di rumah kedua untuk Cancer ya. Jadi mungkin kamu akan dealing dengan ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan atau materi. Cuman kita nggak tahu di sini kira-kira masalahnya di bagian mana. Coba kita lihat untuk kartu tarot kamu ya. Untuk Cancer, Seven of Rapial, time to make a decision, be clear on what you want and take action, a need for detoxification. Seven of Rapial, seperti ada bayangan-bayangan skenario di dalam pikiran kamu, ada delusi, ada ilusi, ada hasrat, ngebayangin sesuatu terjadi, atau ya seperti ngebayangin sesuatu terjadi, dan yang dibayangin ini bisa dalam hal yang positif atau bahkan hal yang paling terburuk sekalipun. Karena untuk Seven of Rapial ini sendiri, ini adalah energi yang dia ngebayanginnya itu bukan hal-hal yang indah-indah aja, tapi sampai hal-hal yang negatif, yang buruk sekalipun di sini macam-macam dipikirnya, campur-campur. Nah, time to make a decision. Mungkin kamu sekarang lagi bingung, lagi dilanda dilema, pikiran kabut, lagi banyak menghayal, lagi banyak berpikir, berandai-andai, dan ini kalau kamu biarin seperti ini bakalan menghabiskan waktu kamu di tempat, ya kan, berandai-andai, tapi tidak ada action. Harus ada action, harus ada decision making, membuat keputusan segera. Be clear on what you want. Sekarang kamu pastikan dulu bahwa segala aspek yang dealing dengan kamu yang berhubungan dengan keuangan kamu atau material itu udah jelas-jelas di sana, udah fix, udah bener, udah tidak ada lagi yang salah. Misalnya dalam perhitungan pengeluaran atau pemasukan gaji kamu misalnya, jangan sampai ada yang salah. Apakah kamu sudah bayar properti kamu? Apakah kamu sudah bayar misalnya pengeluaran-pengeluaran bulanan kamu, kebutuhan-kebutuhan anak kamu? Jangan sampai ada yang kelupaan. Nanti ternyata kamu pikir udah bayar, ternyata enggak, kelupaan gitu. Nah, setelah sudah diteliti lagi, ada yang kurang di sana, uang nggak cukup misalnya. Jadi ini kadang membuat kita jadi shock gitu kan, terkejut. Aduh, kenapa begini? Ini contohnya ya. Jadi ada sesuatu mungkin di sini kamu yang sedang kayak bingung, kayak ini kok dari mana datangnya? Kok bisa pengeluaranku segini? Kok bisa ya? Si dia punya banyak uang. Kok bisa? Jadi mempertanyakan hal-hal seperti itu harus dicari tahu, bukannya ditanya terus gitu. Take action.
a need for detoxification, hal-hal yang berhubungan dengan dunia yang gemerlap, hal-hal berhubungan dengan kemewahan. Misalnya kamu melihat orang lain tampak mewah, kamu mungkin bertanya itu dari mana duitnya, kenapa, kayak mana caranya dia bisa kayak gitu ya. Stop questioning it, berhenti untuk mempertanyakan hal-hal semacam itu, karena itu hanya akan menghabiskan waktu kamu. Lebih baik kamu take action, bekerja, kamu fokus sama pekerjaan kamu. Oke? Kita lanjut untuk yang kedua. Saya ambil 3 kartu ya. Untuk Cancer, Eight of Rafael, there is something better waiting for you. Do what you know is right for you, a spiritual guest. Eight of Rafael, untuk hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran yang gak baik, pikiran-pikiran yang menghabiskan waktu, tidak ada manfaatnya, atau memikirkan hal-hal yang buruk terjadi, baik di dalam diri, terhadap diri sendiri ataupun orang lain, ini kan gak baik ya. Itu segera ditinggalkan. There is something better waiting for you. Untuk lingkungan yang toksik misalnya, yang mengganggu pikiranmu, mungkin kamu perlu harus jaga jarak, kamu tinggalkan. Kalau misalnya kamu punya teman, ini jadi mengganggu pikiran kamu, ya dia selalu show off, dia selalu nunjukin barang-barangnya yang mewah, kayak mau meninggikan diri gitu ya. Mungkin kamu perlu jaga jarak supaya pikiran dan perasaan kamu sehat, balance gitu ya kan. Do what you know is right for you, a spiritual guest. Ikuti tuntunan kata hati kamu dan lakukan apa yang menurut kamu baik untuk kamu. Saya kira kamu pasti tahu bahwa hal-hal yang seperti ini nih, kalau memikirkan yang begini-begini, nggak baik ini, capek mikir-mikir yang gini, ini negatif. Kamu tahu itu nggak baik untuk kamu dan segera lepaskan, tinggalkan. Oke, lanjut yang ketiga. Untuk Cancer, dia terbuka sendiri nih. Leap of faith, Archangel Metatron, believe in yourself, listen to your heart, do what gives you joy. Ya. Jadilah diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi serupa dengan orang lain, karena orang lain misalnya pakai mobil merek ini, kamu pakai itu. Orang pakai iPhone yang terbaru, Samsung yang terbaru, merek terbaru, kamu harus seperti itu. Nanti kalau nggak mampu, nggak sesuai dengan kemampuan finansial kita jadi capek sendiri, exhausted kan, kayak overwhelmed, jadi capek, jadi kayak sesak napas. Kalau kita terus ngelihat orang atau ngebanding-bandingin orang, padahal belum tentu kemewahan yang kamu lihat dari orang lain itu murni hasil kerja keras dia, atau jangan-jangan masih utang, ya kan? Nah, segala sesuatu itu banyak di sini yang kamu lihat itu nggak tampak aslinya bagaimana. Yang kamu lihat itu dia masih dari luar, belum tentu di dalam-dalamnya itu gimana, ya. Believe in yourself, listen to your heart, do what gives you joy. Ya. Miliki keyakinan akan diri kamu, kemampuan kamu, berdasarkan kapasitas kamu. Jangan memaksakan diri kalau tidak sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya memaksakan diri harus beli emas, beli ini, padahal kemampuan keuangan gak cukup, hanya karena pengaruh lingkungan atau teman. Dengarkan kata hati kamu. Lakukan berdasarkan kata hati. Kalau kata hati itu akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, dan tentunya itu membuat kita ngerasa ringan, ya, bahagia. Sesuatu yang kita rasakan ringan itu membuat kita itu jadi kayak light, joyful, bahagia. Kalau kita banyak utang, kan bawaannya kan berat ya, perasaan pun berat, pikiran berat. Ya, menjalani hidup jadi nggak enak gitu. Oke. Kudu harus hati-hati, ini juga berhubungan dengan uang. Misalnya kamu hitung-hitung uang, kamu beli sesuatu, diperhatikan uangnya, jangan sampai salah hitung, ya. Oke.
untuk spiritual guidance-nya Cancer. Ground yourself. Dan juga study. Yang pertama ya, ground yourself, being distracted, unfocused, tired, irritated, and impatient are all signs that you are ungrounded. Now is the time to become centered and allow spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. Ground yourself artinya adalah menjadi orang yang humble, rendah hati, tidak terganggu fokus atau perhatiannya, tidak menjadi sakit hati atau terluka hanya karena lingkungan atau sekitar, karena dia bisa berfokus pada dirinya sendiri saja. Dia tidak terganggu akan keadaan di luar dirinya. Misalnya melihat orang lain, kemewahan orang lain gitu kan, kita nggak jadi langsung terganggu gara-gara itu. Ya udah, mungkin itu hasil usaha dia. Terlepas bagaimana cara dia mendapatkan itu, ya itu urusan dia dengan sang pencipta. Yang sekarang menjadi harus fokus kita adalah menjadi diri kita, fokus terhadap diri kita sesuai dengan kapasitas kita. And impatient are all signs that you are ungrounded. Jadi jadilah sosok yang sabar juga. Karena orang yang tidak sabar itu bukan tipe orang yang rendah hati, bukan tipe orang yang grounded. Ya, kalau kita selalu mengikuti perkembangan zaman, yang ada nanti kita jadi exhausted ya, capek sendiri jadinya kan. Padahal kemewahan itu selalu berganti. Contohnya handphone itu bakal selalu berganti, mobil juga brandnya selalu berganti. Now is the time to become centered and allow spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk lebih mempusatkan diri kamu dengan spiritual kamu, dan cobalah bermeditasi ya, menghubungkan jiwa kamu dengan semesta, dengan spiritual guidance kamu. Di sana kamu akan mendapatkan ketenangan batin. Oke, juga jangan gara-gara misalnya ya ada salah perhitungan, kamu belanja salah perhitungan, setelah kamu cek, ternyata nggak beres, ternyata nggak dibalikkan sekian gitu, nggak mungkin lagi balik ke tempat itu, atau mungkin kamu nggak tahu lagi di tempat yang mana terjadi kesalahan perhitungan itu. Nah, mau nggak mau kan ikhlas gitu ya. Jangan jadi kayak kamu kusar. Udahlah, belajar untuk ground yourself. Ya mungkin ini adalah sesuatu yang harus diikhlaskan. Belajar untuk mengikhlaskan. Oke, yang kedua, study. Spirit has its own special way of letting you know that it's time to study again. From time to time, it's important to go back and learn. Whether that's learning old things in a new way or learning something totally new, this is an opportunity to expand your mind. Belajar, dan terus belajar untuk mengembangkan pemikiran kita, cara berpikir kita terhadap perubahan-perubahan, peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ya, spirit has its own special way of letting you know that it's time to study again. Ya, kalau terjadi misalnya di sini kesalahan perhitungan seperti yang saya katakan tadi, atau kamu dealing dengan orang-orang yang suka show off dengan harta atau uangnya yang banyak, lantas kamu jadi terganggu, jadi irritated. Mungkin ini adalah lessons yang dikirimkan oleh Tuhan terhadap kamu. Nah, kalau aku buat nih seperti ini, apakah kamu bisa belajar untuk mengendalikan hati, pikiran kamu, atau nafsu kamu, Cancer? Nah, mungkin itu pesan dari semesta sama kamu. From time to time, it's important to go back and learn. Kita selama hidup ini akan selalu belajar dan belajar. Akan selalu bolak-balik lagi ke belakang. Review lagi, ya kan? Setelah review, udah maju lagi. Jangan jadi mentok di belakang terus, gitu ya kan?
jadi menghayal nanti, jadi delusi, ujung-ujungnya nggak sadar-sadar. Oke. Whether that's learning old things in a new way or learning something totally new, iya, semuanya kita harus pelajari kalau bisa ya kan, karena perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan ini, sistem perhitungan uang misalnya sekarang cara menghitung uang atau mungkin mengelola uang juga udah beda ya, pembayaran juga udah beda, pakai OVO, pakai QRIS, udah secara instan. Yang harus kita waspadai adalah kontrol di sana dan juga self awareness, sadar akan apa yang kita lakukan. Setiap transaksi yang kamu lakukan, kamu menyadari itu, ada self awareness. Jangan sampai kamu salah transfer gitu ya, atau nominal yang kamu transfer ternyata melebihi dari pembelian, dari harga pembelian. Nah, ini kalau udah terjadi seperti itu, ya mungkin itu menjadi pelajaran lah buat kamu supaya kedepannya kamu eh, belajar untuk menjadi lebih berhati-hati, grounded, lebih self-aware, ada kesadaran di setiap tindakan. Mungkin di tempat belanja, di tempat perbelanjaan tertentu, sistem pembayaran mereka beda. Nah, setiap tempat beda-beda gitu ya kan. Jadi, ini kudu harus, bisa ini selalu ready untuk perubahan-perubahan ini. Apalagi kalau kamu adalah sosok yang suka dengan traveling, cara bayar dengan menggunakan, sistem online di negara kita pasti beda dengan di luar negeri gitu kan. Tapi kan, ini kalau kamu sering traveling ke luar negeri kan kamu mau nggak mau kan harus belajar siap ready untuk mempelajari hal-hal yang baru tadi. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Oke, sampai jumpa. Goodbye.